hidup itu kita boleh menentukan kehidupan yang kita inginkan. Jadi Yes. tadi life happen to you, level 2 tuh life happen from you. Oke. Gitu ya. Jadi itu di level 2. 2. Nah, di Oke. level 2 kita udah mulai mempertanyakan tentang aturan-aturan yang tadi kita pikir itu benar. Bahwasanya nggak harus begitu. Makanya orang ada mulai ngejar passion di level 2. Yes. Jadi bahwasanya dia boleh hidup di tempat. Ini aku sambil nyontek. Hidup di tempat yang yang nggak dia inginkan, dia boleh pindah kok gitu. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Fadli dan Mas Duyan Anggara. Yeah. Ini di studionya Mas Angga langsung ya teman-teman. Dan Jadi, kita kali ini dalam waktu dekat YouTube-nya kedamen isinya muka saya semua. nggak apa-apa ya teman-teman ya, karena kita tahu kita pengen berbagi sangat banyak manfaat, makanya kenapa saya percaya Mas Angga akan ngasih banyak banget manfaat buat teman-teman di Kedamaian ID. Widih. Kalau nggak, saya tidak akan jauh-jauh ke sini teman-teman ya. Yang Anda harus tahu itu ya. Oke teman-teman, di video kali ini kita akan mewawancara Mas Angga ya. Sekarang saya jadi hostnya ya. Dimana materi di video kali ini kita akan bahas tentang level pengembangan diri, Mas. Siap. Nah, mungkin supaya teman-teman kebayang ya, teman-teman ini akan membawa Anda menyadari bahwa ternyata Anda ada di sebuah level di mana teman-teman akan mengetahui bagaimana cara berkembang yang sebenarnya terbaik buat Anda masing-masing. Atau mungkin kita ambil gini, Mas. Kadang-kadang kita punya teman, Mas. Teman kita ikut sebuah program personal growth atau program pengembangan diri gitu ya. Dan teman kita berhasil, kita coba program yang sama kok di kita kok kayaknya nggak berhasil. Iya. Atau waktu itu Mas Hendra dari Ngajuroso pernah nanya ke saya, Mas, kadang-kadang kenapa kok ada satu kelas yang sama ada orang ikutan langsung berubah sangat signifikan, dapat hasil yang sangat memuaskan, tapi ada orang lain kok kayaknya nggak ngalamin perubahan apa-apa. Iya, nggak dapat apa-apa rasanya. Nah, ternyata kita ketemu jawabannya kenapanya. Nah, ini yang pengen kita bahas di video kali ini teman-teman ya. Oke Mas, kita mulai dari mana nih? Kita ngomongin tentang ini dulu mungkin ya. Belakangan saya juga baru sadar Mas Angga, kalau ternyata level-level pengembangan diri ini ada dan nyata gitu. Karena memang saya juga sempat ngalamin keheranan itu yang tadi dialamin sama Mas Hendra dari Ngajuroso kan. Betul. Kita ngerasa kok di satu titik ada orang yang kok dia bisa dapat pencerahan, saya nggak dapat apa-apa rasanya. Betul. Tapi kadang kita juga ngalamin kebalikannya. Buat kita ini sangat tercerahkan dan wah mantap banget ini, tapi kok orang lain nggak bisa lihat ya. Nah, ternyata perbedaan level ini yang bikin banyak orang berada di fase yang berbeda dalam pelajaran yang sama. Wah, mungkin itu Mas. Iya. Coba dijelasin lebih sederhana Mas buat teman-teman. Jadi gini teman-teman, ketika kita mulai pengembangan diri gitu ya, ada beberapa level yang dimana kita tuh evolve, Mas. Evolve, oke. Bahasanya evolve ya, berevolusi dari setiap level. Dan ini bukan saya menemukan konsep ini teman-teman, kita juga nyontek seperti yang biasa kita lakukan. Apapun yang kita lakuin kita nyontek ya. Sama salah satu guru kita namanya Mas Vincent Lakiani. Mas Beliau bilang 75% orang di dunia itu berada di level 1, Mas. Level 1 itu apa? Level 1 itu adalah level di mana kita merasa the world happen to you, Mas. Apa yang terjadi di dunia terjadi kepadaku. Oke. Kepada kita. Artinya kita nih lebih banyak jadi korban dari kehidupan. Oke, point of view-nya jadi efek gitu ya, jadi korban. Betul, kita jadi korban. Jadi itu objek gitu. 75% orang berada di level 1, di mana di level 1 ini kita merasa tadi kok dunia ini jahat. Kok papaku ngeselin. Kok orang tuaku gitu ya sama aku. Kok bosku rese gitu ya misalnya. Oke. Nyari pekerjaan susah. Nah, di level 1 ini juga kita terikat sama istilahnya culture, sama dogma, sama aturan-aturan yang kita yakini bahwasanya itu benar dan begitulah cara dunia bekerja. Oke. Orang-orang di level 1 ini seringkali mereka melakukan pekerjaan yang nggak mereka suka. Karena mereka pikir the idea of success ya ngerjain itu. Tapi mereka nggak suka. Iya, kayak mereka pilih jurusan kuliah yang dia nggak suka karena ya memang tuntutan peran. Misalnya kalau orang Batak biasanya jadi pengacara misalnya. Oke. Saya sampean kebetulan orang Batak gitu ya, dan sampean kuliah pengacara, tapi sampean sebenarnya nggak suka, tapi kayaknya kan normalnya orang Batak ya jadi pengacara gitu. Iya, contohnya ya. Kayak orang India IT gitu. Iya. Iya kan? Betul. Nah, kadang-kadang kita
terjebak di situ, bahwasanya kita menganggap itu adalah sebuah kebenaran yang kita tahu satu-satunya gitu Mas. Halo teman-teman semua, sorry saya interupsi sedikit ya, karena ini adalah video yang mungkin Anda akan sangat sukai gitu ya. Kalau misalnya teman-teman merasa ini sesuatu yang cukup powerful untuk bisa membantu Anda, maka teman-teman akan sangat suka kalau misalnya teman-teman saya undang langsung ke dalam webinar kita di Kedamaian ID. Dan di webinar ini teman-teman, kita akan melakukannya secara live. Saya mengundang Anda secara langsung untuk bisa ikutan ke dalam webinar kita dan teman-teman bisa dapatnya itu secara gratis. Caranya gimana? Teman-teman langsung aja cek di kolom deskripsi di bawah video ini. Anda cari link webinar kita, di sana kita sudah cantumkan linknya dan teman-teman akan bisa mendaftarkan diri dan setelah itu kita akan sama-sama ngobrol lagi lebih dalam seperti apa yang kita bahas di dalam video ini. Oke, pastikan teman-teman bisa hadir di dalam webinar kita dan silahkan lanjutkan untuk menonton videonya. Nah, sehingga kita terjebak sama culture, sama dogma, sama bullshit rules, apapun kita menyebutnya. Sama aturan main yang ditularkan sama lingkungan terdekat kita. Satu-satunya cara untuk sukses harus kerja keras, misalnya itu di level 1. Oh ya. 75% orang ada di sini, yes. Jadi dia merasa semua yang terjadi di dunia ini di luar kontrolnya dia. Dan dia adalah korban dari apapun yang terjadi ini. Okay. Nah, itu level 1. Nah, level 1 tuh kayak Vincent nyebutnya culture escape ya. Dia ya berusaha escape dari culture. Nggak suka tapi ya itu adanya. Level 2 itu adalah orang yang sudah mulai tahu kalau dia bisa memilih. Bahwasanya nggak harus begitu, kita boleh memilih kok. Gitu. Di mana banyak orang di level 1 nggak sadar kalau boleh milih ya gitu. Yes. Di level 2 mereka sudah mulai sadar kalau ternyata bisa milih. Ternyata hidup tuh nggak harus begitu. Sampean boleh kok walaupun orang Batak misalnya jadi artis. Boleh kok misalnya apapun aturan-aturan yang selama ini kita pikir nggak boleh ternyata boleh. Ternyata untuk sukses nggak harus kerja keras. Mungkin shifting dari level 1 ke level 2 Mas ada hubungannya dengan video yang kemarin kita syuting beberapa waktu lalu. Ini teman-teman mungkin udah nonton ya, kalau belum tonton lagi tentang banyak orang di level 1, mungkin bahasannya jadi gitu nih. Itu jadi punya tidak menyadari bahwa ada pilihan untuk bisa bahagia dan sukses. Ya, gitu. Jadi gini, ketika kita di level 1 tadi, kita pikir segala sesuatu itu ya nggak bisa dikontrol, Mas. Emosi kita, perasaan kita itu nggak ada pilihan. Dulu aku waktu awal-awal ngobrol sama Mbak Lisna gitu ya, dia nggak tahu kalau ketika itu terjadi apa yang kita rasakan itu di luar kontrol kita. Dia merasa ya respons otomatisnya ya begitu ya, harusnya. Emosi ini ya memang begitu adanya gitu. Di luar kontrol kita gitu. Dan menurutku enggak, kita punya kontrol gitu. Jadi misalnya gini, orang di level 1 itu karena dia merasa korban, dia merasa Mas Fadli ini menyakitiku, Mas Fadli ini menyudutkanku. Sampai Anda bikin aku tersinggung dan seterusnya. Ya. Level 1. Betul. Sedangkan aku sampaikan bahwasanya loh, enggak, Mas Fadli itu enggak bisa menyudutkanku kecuali aku memilih untuk merasa tersudut. Yes, itu level selanjutnya. Betul. Nah, dia enggak tahu kalau itu mungkin, Mas. Iya. Kalau ternyata memang kita boleh memilih. Sampean boleh ngomong apapun dan aku boleh memilih untuk tidak tersinggung. Yes. Betul kan? Yes. Aku tersinggung karena aku memberi arti apapun yang saya ucapkan sehingga tersinggung kan gitu. Iya. Sampai mengizinkan untuk tersinggung. Betul. Ya. Artinya kan sebenarnya aku masih punya kontrol. Aku tuh boleh memilih untuk tersinggung atau enggak terlepas apapun yang saya ucapkan. Aku boleh memutuskan untuk marah atau enggak terlepas apapun yang saya ucapkan. Tapi kalau kita masih mindsetnya korban, kita itu merasa korban. Lah dia begitu kok gitu. Kita merasa ya kita nggak ada pilihan lain kecuali ya marah, tersinggung, kecewa, sakit hati karena orang lain melakukan itu kepada kita. Jadi kitanya korban. Di level 1 tuh gitu. Betul. Dan orang banyak nggak tahu kalau itu opsi, Mas. Bahwasanya kita itu tersinggung karena memberi arti. Yeah. Dia taunya tersinggung karena sampean memang berniat menyinggungku kan gitu. Yeah. Nah, walaupun sampean berniat, kalau aku nggak tersinggung kan sah-sah aja sebenarnya. Ilmu memberi arti itu belajar naik level 2 ya. Betul. Ya, ilmu memberi arti. Jadi bahwasanya segala sesuatu nggak ada artinya. Makanya kadang aku ngasih contoh. Kalau kamu ada orang Thailand gitu ngatain kamu pakai bahasa Thailand, sampean marah nggak? Nggak tahu juga dia ngomong apa. Lucu kan itu mungkin kan. Karena kita tidak tahu artinya. Artinya kita itu marah karena memberi arti. Yes. Nah,
Di level 2 kita merasa, oh ternyata kita bisa memilih. Terus kita juga ternyata di level 2 kita bisa memilih pikiran-pikiran yang kita ingin pikirkan. Makanya kalau kita belajar di industri MLM dulu yang kita sering bahas, itu kita berusaha naik ke level 2, Mas. Yes. Kita mulai memilih berpikir positif. Ya, membangun impian. Kita memilih kata-kata yang diucapkan. Yes. Kita bikin dream book. Ya. Kita belajar law of attraction. Ini di level 2 ini. Ya, vision board. Ya. Nah, gitu itu di level 2. Nah, banyak orang ketika dia pindah dari level 1 ke level 2 itu langsung sudah dapat banyak duit, dapat banyak pencapaian di hidupnya. Yes. Baru di level naik 2. satu level ini. Yes. Nah, 25% orang itu beroperasi di level 2. 20-an mungkin. 25%. Kalau 75 sama 25 udah 100 dong. Oh iya juga. Level selanjutnya enggak kebagi ya. 20-an persen ya. 20%. 20% betul. 20% orang ada di level 2. Dan satu lagi teman-teman, level ini stage ya, bukan stages. Oke, jadi ini keadaan mental. Betul. Berarti namanya bisa berubah. stage kayak altered state. Sampean bisa berubah stage-nya. Bisa alpha, bisa theta, bisa delta. Yes. Jadi Ya. bisa jadi suatu hari aku tiba-tiba merasa korban di level 1 kan gitu. Iya. Mungkin. Nah, tapi kita berusaha sebisa mungkin memilih beroperasi lebih sering di level tadi. Di level yang lebih tinggi. State-nya di level 2. Ya. Nah, orang di level 2 ini udah mulai punya goals, punya visi, punya impian. Ya. Dan mereka udah berusaha mencapai impiannya dengan teknik-teknik pengembangan diri yang kita tahu tadi, berpikir positif, law of attraction, vision board, dream book gitu. Dan ini kayaknya mayoritas orang yang kita kenal yang sedang berusaha membangun impiannya berarti di level 2 ini, Mas. Yes. Ya. Kebanyakan iya. Karena 20% orang. Karena memang 20% orang dan kita 20% orang yang teman-teman yang gitu. Tercerahkan, awakening itu apa ya? Yang bangun bahwasanya hidup tuh nggak harus begitu. Hidup gitu tuh boleh milih loh. Hidup tuh nggak harus begitu. Hidup itu apa ya? Hidup itu kita boleh menentukan kehidupan yang kita inginkan. Jadi tadi life happen to you, level 2 tuh life happen from you. Oke. Gitu ya. Jadi itu di level 2. Oke. Nah, di level 2 kita udah mulai mempertanyakan tentang aturan-aturan yang tadi kita pikir itu benar. Bahwasanya nggak harus begitu. Makanya orang ada mulai ngejar passion di level 2. Yes. Jadi bahwasanya dia boleh hidup di tempat. Ini aku sambil nyontek. Hidup di tempat yang yang nggak dia inginkan, dia boleh pindah kok gitu. Kayak kemarin kita bahas teman-teman tuh, kalau teman-teman masih selalu, tapi kan aku nih cuman itu berarti level 1. Masih level 1. Nah, dia belum tahu kalau dia tuh boleh memilih untuk tidak jadi apapun yang itu. Banyak Mas yang begitu kan. Aku ini cuman karyawan, Mas, gimana bisa kayak Mas Fadli gitu. Ya, betul kan, yang masih di level 1. Betul. Dan teman-teman harus mulai awake, mulai sadar, mulai mempertanyakan, questioning aturan-aturan yang selama ini ditanamkan oleh lingkungan kita, oleh orang tua kita, mungkin oleh tokoh-tokoh authority yang kita tahu, atau mungkin juga corporate rule, corporate culture yang selama ini masuk kepala kita mulai boleh questioning. Apakah memang harus begitu? Apakah ada pilihan lain kan gitu. Nah, orang-orang yang di level 1 kan pikir gak ada pilihan. Bahwasanya kalau dia karyawan, dia akan seumur hidup harus jadi karyawan, kan gak ada yang bilang gitu. Lingkunganku toxic, Mas. Ya. Kan gak ada, kan itu pilihan sebenarnya. Gak ada orang yang melarang dia untuk keluar dari lingkungan dia. Dia boleh keluar dari lingkungannya dia. Gitu. Nah, itu awakening, Mas. Dia tersadarkan di level 2. Nah, level 2 ini udah cukup oke sebenarnya. Cuman level 2 ini ada problemnya, Mas. Ada problemnya. Ada namanya, ini kemarin udah kita singgung. Jadi di level 2 itu ada namanya double illusion, Mas. Double illusion. Oke. Kalau kemarin kita ngomongin vision beyond vision. Iya. Kan gitu ya. Apa namanya? Ini illusion beyond illusion. Ya, kenapa gini? Karena gini, orang-orang yang hidup di level 2 itu mereka kan goal driven. Ya, betul. Udah bagus nih, udah punya impian, punya dream book. Makanya waktu kita MLM kita punya dream. Ini kan akhir tahun nih, kita 2025 mau dibawa kemana? Ini orang ya, kita kejar impian kita. Visi nih. Dan yang satu yang teman-teman pahami, teman-teman nggak bisa lompat level, Mas. Sampai nggak bisa dari level 1 langsung level 4 langsung level 3. Jadi teman-teman perlu di tiap level. Cuman kita bisa speed up proses kita berada di tiap level. Oke. Dengan tools-tools tertentu nanti. Jadi orang misalnya dari level 1 ke level 2 bisa jadi 5 tahun 10 tahun. Ada yang setahun, ada yang 2 tahun. Dari 2 ke 3 nanti teman-teman bisa speed up prosesnya. Tapi teman-teman nggak bisa kalau teman level 1 tiba-tiba level 3 atau level 4 gitu. Nanti bingung. Tanpa mengalami level 2. Ya, betul. Nah, level 2 tadi kita double udah mulai illusion tuh gimana, Mas? Dia udah mulai goal driven. Oke. Nah, goal driven ini ada ilusi. Ilusi pertama adalah kita pikir kita menginginkan impian kita, Mas.
Sindrom di tangga yang salah itu kemarin. Bukan, hampir, tapi bukan. Oh, oke. Kita Kita pikir kita menginginkan yang kita inginkan. Betul. Padahal sebenarnya enggak. Sampean tidak menginginkan goals dan impianmu, Mas. Oke. Yang sampean inginkan adalah emosi yang diberikan sama goals dan impianmu ketika itu tercapai. Yes, betul kalau itu. Betul kan? Betul. Sampean tuh tidak pengen punya BMW, pengen perasaannya. tapi sampean pengen emosi yang diberikan BMW ketika itu tercapai. Yes. Sampean pikir kalau pakai BMW sampean merasa wah berarti merasa sampean dicerminkan sukses Iya, gitu ya. betul ya. Iya. Jadi kita nggak pengen punya rumah baru, tapi kita pengen emosi yang diberikan ketika rumah itu tercapai. Yang diberikan oleh rumah itu ketika itu tercapai. Iya. Jadi kita inginkan bukan barangnya. Ini udah kemarin bahas, yang kita inginkan adalah emosi yang diberikan oleh goals kita ketika goals itu tercapai. Makanya ada orang yang sangat kaya, dia bisa beli mobil apapun, kemarin kita bahas, dan dia nggak senang karena udah nggak dapat rasanya. Yes. Iya. Itu ilusi pertama. Ilusi kedua, karena kita mau naik ke level 3 nih. Karena di level 2 kan masih goal driven. Ketika kita mau naik ke level 3, kita tahu bahwasanya emosinya itu pun tidak nyata, Mas. Oke, ngerti kan? Yes. Oke. Rasa yang diberikan ketika impian ini terwujud pun sebetulnya rasanya nih nggak nyata. Betul. Karena tapi kan sampean di level 3 sampean ngerti kan? Iya. Kalau sampean belum naik ke level 3 sampean nggak ngerti bahwasanya emosi itu juga nggak nyata. Tapi kan orang selalu komplain. Tapi memang beneran sedih, Mas. Iya, kan orang komplainnya gitu. Kita akan berdebat nih kalau kita bilang emosi itu nggak nyata. Makanya kalau orang tiba-tiba nonton Mas Riko Hutama, terus dia bilang emosi itu nggak nyata, jeglek otaknya, Mas. Langsung nggak terima dia. Betul, karena dia nggak bisa langsung. Betul. Jadi coba dijelasin lebih dalam, Mas. Rasanya nih nggak nyata nih ilusi yang seperti apa nih buat teman-teman yang mungkin masih di level 1 kan pengen naik level nih. Oke. Buru-buru kedua, ketiga nih, kita ngomongin 2, 3 nih. Ketika rasanya ini tidak nyata. Rasa itu apa? Sebenarnya emosi itu apa dulu? Iya, emosi itu apa gitu. Jadi gini. Perasaan itu apa? Orang kan sedih, maknain kan disebut sebagai sebuah kata yang disepakati bersama gitu loh. Kalau yang kayak gini namanya sakit, yang kayak gini namanya dendam, yang namanya sedih, sini marah. Kalau telinga kita itu kan mendengar suara-suara dari luar, Mas, dalam bentuk gelombang suara. Oke. Bayangkan kalau telinga kita kupingnya ke dalam gitu ya. Ngadepnya ke dalam. Ya. Apa yang sampean dengar? Yang aku dengar ya aliran darah, detak jantung, aliran darah, yes. Paru-paru sampean bekerja, jantungnya, darahnya. Nah, artinya kalau kuping kita ngadep ke dalam kita bisa mendengar itu. Oke. Walaupun sebenarnya ada teknik untuk mendengar itu. Aku lupa namanya. Bentar tak cari ya kata-katanya. Namanya biar nggak salah. Introception. Okay. Jadi sebenarnya kita bisa mendengar apa? Kita bisa mendengar apa yang terjadi secara fisik dalam tubuh kita. Proses mendengarnya namanya introception. Yes. Nah, dari situ akan muncul 4 perasaan. Perasaan itu cuma 4. Gairah, nyaman, enak, dan gak enak. Itu yang dirasakan sama binatang sekalipun ya. Level basic instingnya cuma gitu. Nyaman, bergairah, enak, gak enak. Rasanya cuma itu. Artinya gak ada namanya. Ketika sampai merasa penuh gairah. Gairah ini lawannya nyaman. Kalau penuh gairah berarti tidak terlalu nyaman kan. Kalau sampai merasa bergairah dan sampai merasa enak, namanya apa? Kan kita yang ngasih nama. Iya. Oh, namanya excited. Namanya happy, seneng. Iya, ketika sampean dapat hadiah baru, pengen tahu apa hadiahnya, atau sampean mau naik pesawat untuk pertama kalinya. Iya. Sampean merasa bergairah, rasanya enak. Jadi dominan 2 tadi, gairah dan enak. Jadi tidak nyaman, betul, karena gairah dan nyaman itu kan 2 hal yang berbeda ya. Opposite ya. Enak lawannya nggak enak. Kalau sebenarnya gairahnya namanya excitement. Tapi secara biochemistry itu sama. Excitement dan grogi sama. Mirip. Ya. Tinggal kita mau kasih nama apa. Gairah dan tidak nyaman. Gairahnya tinggi, tidak nyamannya tinggi. Mungkin orang nyebut marah. Dikasih nama marah. Tapi sebenarnya boleh juga dikasih nama kompetitif
desire gitu kayak betul. ya kan Iya. kompetitif sport kan daya Iya. saingnya ini karena kita penuh gairah dan rasanya nggak enak sebenarnya. Iya. Boleh marah boleh enggak. Bahkan ada salah satu penelitian bahwasanya di Tahiti itu mereka nggak punya kata sedih, Mas. Emosi yang disebut sebagai rasa sedih itu nggak ada sebutan Nggak di ada. sana? Nggak ada kata sedih di dalam kamusnya dia. Oh, oke. Kalau nggak ada kata sedih di dalam kamusnya dia berarti orang nggak bisa sedih. Nah, terjemahan paling dekat dengan kata sedih itu adalah rasa yang kita rasakan ketika kita sedang flu. Di Tahiti itu gitu. Iya. Kalau dia lagi flu ya kira-kira mirip gitu lah. Yes. Okay. Jadi secara umum emosi itu ya tadi kita ngomongin di level yang lebih tinggi ya. Kalau di level 1 kita nggak bisa. Saya beneran merasakan. Beneran marah, Mas. Marahnya ada ini aku rasain gitu. Iya. Padahal ya tadi emosi itu yang kita rasakan itu terkait sama banyak hal, terkait dengan apa yang kita makan hari itu, terkait dengan biochemistry di dalam diri kita gitu. Dan banyak hal. Artinya sebenarnya arguably apakah emosi itu real atau tidak real. Artinya emosi marah, sedih, kecewa itu real atau tidak. Iya. Itu adalah kan sebenarnya kalau saya meminjam kata-kata Mas Riko itu sensasi dari dalam tubuh yang kita kasih nama. Mungkin selama ini yang kita pikir sebagai aku mulai meyakini gitu ya dan udah cukup lama terjadi mungkin beberapa tahun terakhir dalam hidupku aku merasa aku tidak punya rasa. Aku tuh mati rasa Mas sama banyak hal. Karena mungkin memang di fase dimana aku mulai ngerasa kalau emosi itu nggak ada. Jadi emosi itu memang sensasi dalam tubuh kalau kata Mas Riko. Kalau kita minjem kata-kata Mas Riko ya, sensasi dalam tubuh yang kita kasih nama. Kita kasih nama, oh kalau dadanya berdebar-debar namanya bahagia. Oke. Dadanya menyempit namanya sedih. Jadi kita nge-labelin itu. Jadi ya ada emosinya. Makanya tadi biochemistry yang sama bisa diterjemahkan sebagai anxiety atau kita bisa terjemahkan sebagai grogi, bisa diterjemahkan sebagai excited, bisa diterjemahkan sebagai marah, bisa diterjemahkan sebagai competitive desire gitu. Dan kombinasi yang selalu berulang ini dikasih label. Dan bukan hanya itu Mas. Fakta bahwasannya itu tidak terlalu nyata adalah ketika kita minum suplemen tertentu, emosinya bisa berubah loh. Aku tuh selalu minum magnesium. Oke. Kalau aku minum magnesium sebetulnya magnesium kan meningkatkan calm. Ingat, emosinya ada calm, gairah, arousal, ada enak, pleasant sama unpleasant gak enak. Kalau aku minum magnesium terus calmnya meningkat, emosinya kan berubah. Iya. Karena mendengar ke dalam dengan perubahan yang disadarin tadi. Betul. Makanya ada salah satu orang yang aku follow itu namanya Dr. Paul Saladino itu yang ngajarin tentang animal based diet ya. Dia cuma makan animal product terus madu dan buah. Jadi bukan keto ya, dia animal based ya, makan buah, makan madu, makan dairy juga itu. Dia bilang dia menemukan banyak orang stres itu sebenarnya karena makanan yang dia makan, Mas. Dan saya tahu nggak kalau sampean kurang protein itu sampean gampang stres loh, Mas. Betul, sepakat. Iya, artinya kalau misalnya ketika orang stres terus dia banyakin makan sehat aja, banyak protein dan lain-lain, stresnya berkurang gitu aja. Iya. Bisa gitu dong berarti. Betul. Loh makanya ada cerita kan, ada satu orang cewek yang dia konon katanya stres banget, bermasalah sama keluarganya, orang tuanya rese, saudaranya rese segala macem. Terus disuruh minum suplemen. Habis itu dia konsultasi, disuruhnya minum suplemen. Iya, disuruh minum suplemen selama seminggu. Minggu depan, sekarang ibuku baik banget, saudaraku ternyata nggak terlalu brengsek. Gitu. Karena biochemistry-nya berubah, emosinya berubah. Gerakannya berubah, emosinya berubah. Ini yang bisa diterima sebagai contoh ketika artinya itu terjelaskan. Iya, di level 2 tadi ada trap tadi, Mas. Kita mengejar sesuatu yang kita pikir kita inginkan, padahal kita nggak menginginkan dia, kita hanya menginginkan emosinya, which is itu ilusi pertama. Ilusi kedua, emosi itu sendiri pun sebenarnya tidak nyata-nyata amat kan gitu. Gimana? Kebayang nggak sampean? Kebayang. Tapi ya tadi teman-teman nggak bisa langsung lompat ke situ, emosi tidak nyata. Teman-teman mungkin kalau masih di level 1 ya kita mungkin fokus ke berpikir positif dulu, mulai belajar. Betul. Jadi sadari, tapi teman-teman sadar bahwa itu kemungkinan itu ada. Jadi walaupun mungkin susah. Dulu waktu aku sering ngobrol gitu sama istriku kan bertumbuh sangat pesat, Mas. Itu dia menganggap itu nggak ada dan nggak mungkin. Dia menganggap aku yang bullshit. Tadinya begitu. Iya. Sekarang dia menganggap yang bullshit yang dia dulu kan gitu, maksudnya kan. Ya karena dia growing kan gitu. Ya, karena dia
Dan itu contoh bahwasanya Iya. memang kita bisa bertumbuh ke sana. Jadi awal-awalnya Mbak Lisa juga nggak bisa, sedih itu aku nggak bisa kontrol gitu. Ya, Sedih ya sedih gitu. ya orang cerita ya aku sedih gitu. Nggak ada yang bisa aku kontrol. Kamu ngomong aku tersinggung, nothing we can do about it kan gitu. Maksudnya nggak bisa gitu. Terus dia mulai sadar bahwasanya aku bisa memilih untuk tidak tersinggung, aku bisa memilih untuk Tidak sedih. tidak sedih. Nah, di level berikutnya lagi dia bisa melihat bahwasanya oh ternyata emosi itu ya bukan apa ya, emosi itu ya tidak senyata itu juga gitu. Itu yang kita kasih nama aja. Hanya cara kita memberi nama terhadap Yes. sebuah rasa atau Sebuah rasa, sensasi. sensasi Ya. di dalam tubuh. Nah, makanya orang berikutnya naik level 3, Mas. Oke. Nah, Level 3. Level 3 ini dia udah mulai masuk ke self awareness, Mas. Self awareness. Dia mulai Lebih belajar kesadaran itu menyadari dirinya, mulai mengenal dirinya. mulai mengenal dirinya. Nah, makanya orang-orang di level 3 ini toolsnya beda sama orang yang di level 2. Oke. Di level 2 tadi kita biasanya ngomong vision board, loa gitu ya. Nah, di level 3 itu biasanya dia meditasi, intuisi gitu, I Mas. see. Doa gitu. Itu di level 3.